Nabi jangan mementingkan orang-orang terkemuka saja dalam berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun Nuzul ayat 28 surah Al-Kahfi. Ayat ini turun untuk memberi arahan kepada Rasulullah agar dengan setia melayani maksud kedatangan para sahabatnya dan tidak meninggalkan mereka hanya demi menyambut kedatangan para pembesar kaum kafir. An Habbabin fi qawlihi ta'ala وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِلَى قَوْلِهِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ sampai dengan فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَأَقِمْهُمْ عَنْكَ فَإِذَا نَحْنُ فَرَغْنَا فَاقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا sampai dengan wajhahu wa la ta'du aynaka anhum wa la tujalisil ashrafa turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina yughni uyainata wal aqra'ah wa tabahawahu wa kana amruhu furuta qala halakan qala amru uyainata wal aqra'i thumma daraba lahum mathalar rajulaini mathalal hayatid dunya qala habbabun fakunna naq'udu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa idza balagna as-sa'ata allati yaqumu kumna wa taraknahu hatta yakuma. Catatan kaki 159. Sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabari. At-Tabrani, lihat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah dalam kitab Abwab Absuhud bab Mujalasah Al-Fuqara halaman 687, hadis nomor 4127. Dan At-Tabrani Al-Mu'jam Al-Kabir juz 4 halaman 75 sampai 76, hadis nomor 3693. Keduanya meriwayatkan hadis ini dari jalur yang sama, yakni dari Asbat bin Nasr, dari As-Suddi, dari Abu Sa'di Al-Asdi, dari Abul Kunud, dari Kabbab Al-Bashar, mengatakan bahwa hadis ini dengan sanad begini hanya diriwayatkan melalui jalur ini. Al-Albani dalam ta'liqnya atas Sunan Ibnu Majah menilai hadis ini sahih. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Khalid bin Sulaiman Al-Mazani. Menurutnya hadis ini dhaif karena menyimpan kelemahan, yakni 1. Tidak dikenalnya status Abu Sa'id Al-Asdi, dan 2. Tidak dikenalnya status Abul Kunud, serta tidak adanya petunjuk yang menguatkan ia mendengar hadis dari Kabbab.
Namun demikian, lanjut Al-Mazani, para mufasir sepakat dengan makna yang dikandung hadis ini. Demikian pula siyak ayat di atas sesuai benar dengan apa yang disampaikan para mufasir. Inilah yang memperkuat kisah di atas sebagai sebab nuzul ayat ini. Lihat Khalid bin Sulaiman Al-Mazani Al-Muharrar fi Asbab Nuzul Al-Quran juz 1 halaman 528 dan juz 2 halaman 684 menjelaskan sebab turunnya firman Allah wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi hingga firmannya fatakuna minadh zalimin. Kabab atau bin Al-Arat berkata, Al-Aqra bin Habib At-Tamimi dan Uyainah bin His Al-Farizi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang bersama Suhaib, Bilal, Ammar dan Kabab. Mereka melihat bagaimana Rasulullah duduk bersama orang-orang mukmin yang miskin. Melihat orang-orang itu di sekeliling Nabi, keduanya pun mencela mereka. Keduanya lalu mengajak Nabi pergi meninggalkan mereka. Keduanya berkata, kami ingin sekali engkau menyediakan majelis khusus untuk kami orang-orang Arab, tahu keutamaan kami. Ada banyak utusan dari kabilah-kabilah Arab yang datang mengunjungimu. Kami malu sekali bila utusan-utusan itu datang lalu mendatangi kami sedang duduk satu majelis bersama para budak ini. Karena itu bila kami mengunjungimu, usirlah mereka dari tempat ini. Bila kami usai, silakan saja bila engkau ingin duduk bersama mereka. Beliau menjawab, baiklah. Mereka berkata, mari kita tulis kesepakatan yang telah kita capai. Nabi lalu meminta selembar kertas dan menyuruh Ali menulis kesepakatan itu. Sementara itu kami duduk-duduk di sisi lain masjid. Jibril alaihissalam lalu datang untuk menyampaikan firman Allah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatadrudahum fatakuna minadh dhalimin. Jibril juga menyinggung perihal Al-Aqra bin Habis Al-Uyainah bin Hisan. Ia menyampaikan firman Allah, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil yaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lama bisyakirin. Jibril juga menyampaikan firman Allah, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum ala nasihir rahmah. Setelah itu kami mendekati beliau hingga lutut kami dan lutut beliau bersentuhan. Pada zaman dahulu ketika Rasulullah duduk bersama kami lalu hendak meninggalkan majelis, beliau berlalu begitu saja meninggalkan kami, yakni berpamitan sebelum para sahabat meninggalkan majelis itu. Allah lalu menurunkan ayat, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Allah mengingatkan beliau agar tidak menyambut kedatangan para pemuka kaum kafir hanya karena ingin mendapatkan perhiasan duniawi. Allah melanjutkan firman-Nya, turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, yakni Uyainah dan Al-Aqra, wattabahu hawahu wa kana amruhu furuta, yakni kebinasaan. Itulah kejadian yang menimpa Uyainah dan Aqra. Allah kemudian memberi gambaran dua orang tersebut dan permisalan kehidupan dunia. Setelah ayat itu turun, kami duduk bersama Nabi seperti biasa. Namun bila waktu ketika beliau biasa beranjak telah tiba, kami pun berpamitan dan meninggalkan beliau hingga akhirnya beliau beranjak. Sumber diambil dari Asbabun Nuzul, kronologi dan sebab turun wahyu Al-Quran, editor Muhlis M. Hanafi, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.